HP meriang, minum Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya si Tejo. Kali ini bisa kita lihat sendiri ya, di hadapan kita itu ada handphone Vivo Y71. Dan bisa kita lihat juga untuk di bagian atas itu sudah sompel ya untuk layarnya. Oke, bisa kalian lihat untuk kerusakannya. Teteo. Iya. Itu layarnya sudah terbelah ya ataupun lekang, tapi masih berfungsi dengan normal. Dan itu tadi ya kawan, yang tak lekang oleh waktu itu hanyalah cintaku dan cintamu. Iya. Oke, seperti biasa dalam proses pengerjaannya kita akan melakukan step by stepnya. Yang pertama sekali kita akan membuka untuk slot SIM tray-nya ya, agar lebih mempermudah dalam proses pengerjaannya. Oke, khusus ini ya kawan, tolong dicatat khusus untuk pembukaan backdoor ataupun casing belakang di HP yang sudah lekang ataupun terbelah seperti tadi, namun masih berfungsi dengan baik, itu kalian pastikan harus lebih ekstra hati-hati dalam proses pembukaannya untuk menghindari itu tadi ya, kerusakan tambah ya, plus untuk di layarnya ataupun di LCD-nya tersebut. Kita lakukan pelan-pelan aja. Oke, untuk pembukaan itu videonya aku speed 2 kali agar tidak terlalu panjang durasinya ya. Oke, setelah dibuka kita sudah membuka untuk semua soket yang ada di HP Vivo Y71 dan bisa kita lihat sendiri ya kawan. Iya. Dalam proses pembukaan baterainya itu gampang kali ya kawan. Nah, itu kalau kalian perhatikan di awal video. Nah, untuk LCD-nya sendiri itu tadi kan ada kayak pilar merah ataupun plastik yang menutupi LCD di belakangnya. Itu yang menandakan bahwasannya LCD-nya sudah pernah ganti. Namun sayangnya ya, dalam proses pergantiannya, setelah proses pemakaian dalam jangka berapa lama ya, ataupun kurang lebih katanya 2 bulan ya, itu sudah terjadi seperti ini. Dan ini ya kawan, yang sangat disayangkan ataupun yang bikin customer ataupun usernya itu kecewa ya kawan. Dan ditambah lagi untuk di baterainya itu, kenapa tidak ditambah untuk lemnya ya? Bisa seharusnya kita tambahkan seperti double tip, itu bisa lebih memperkuat aja untuk ke premnya. Oke, makanya sebenarnya kawan, dalam proses pergantian handphone ataupun LCD maksudnya, itu kalian pastikan harus lebih detail ya ataupun lebih hati-hati, karena kalau tidak hati-hati seperti inilah ya kawan akibatnya. Ya, aku tidak menyalahkan untuk teknisi ataupun apa ya, kemungkinan sama-sama belajar, namun ini jadi pelajaran ya buat kita kedepannya agar lebih baik ataupun lebih hati-hati ya, lebih memperhatikan dalam proses pengerjaan saat handphone itu rusak, maupun itu rusaknya apa, itu kita lebih hati-hati aja, khususnya untuk di bagian LCD ini. Itu kenapa penyebabnya? Kalau menurut aku pribadi ya, itu kemungkinan besar untuk lemnya itu kurang, itu bisa jadi. Dan poin yang kedua itu saat proses pemasangan LCD yang barunya, kemungkinan di bagian frame itu yang masih tersisa lemnya masih kurang bersih ya. Itu yang mengakibatkan bisa terjadi seperti ini. Nah, karena sebelumnya juga pernah aku bahas ya di video sebelumnya, itu untuk kalian dalam proses pergantian LCD dan pemasangannya juga, itu kalian pastikan itu saat lem ya, sisa lem yang ada di premnya itu memang benar-benar bersih. Jangan sampai ada sisa lem yang ada di premnya ataupun ya di premnya ya tepatnya, itu jangan sampai ada. Itu kalian benar-benar bersih. Tujuannya apa? Itu tadi supaya lebih presisi saat penempelan ataupun pengeleman untuk LCD-nya ke premnya. Dan yang kedua itu kalian jangan terlalu apa ya kawan, jangan terlalu pelit dalam menghasil lem ya. Iya.
Itu nanti yang mengakibatkan seperti ini. Kemungkinan bisa kurang lem itu tadi. Dan yang kedua, saat proses pengeliman sudah bagus, itu tadi yang aku bilang ya. Ketiga maksudnya, poin yang ketiga. Oke, aku ulangi ya kawan. Untuk yang pertama, kemungkinannya itu lemnya kurang banyak, oke. Dan yang kedua, itu masih ada sisa lem yang ada di premnya. Dan yang ketiga itu ya kawan, dalam proses ngepresan atau pengikatan ya, biasanya kan kalau aku sendiri menggunakan karet gelang. Nah, itu dalam proses pengepresannya mungkin kurang lama ya waktunya. Nah, kita biarkan aja dalam proses pengeliman atau pengepreskan dalam menggunakan karet gelang ataupun penjepit LCD lainnya, itu kalian usahakan kalian biarkan minimal itu 1 jam ya. Karena apa? Itu kalau dia lama itu makin bagus ya kawan. Nah, kita biarkan aja agak lama, nggak apa-apa kawan. Yang penting itu hasilnya bisa maksimal. Ya itu tadi, kalau aku sendiri sebagai teknisi pemula makanya jangan kita anjurkan untuk bisa ditunggu ya. Namun kalau beliau ataupun usernya memaksa, ya udah kita biarkan, tapi kita maksimalkan dalam proses pengerjaan itu memakan waktu minimal 2 jam ataupun ya kurang lama seperti itulah kawan, kalian atur aja sendiri. Oke, dalam proses pembersihan ini itu tadi cukup lama ya kawan. Itu videonya aku speed. Kalau nggak aku speed, widih, lama kali. Itu karena lemnya sudah entah gimana lah kawan. Susah jelaskannya. Iya, itu bisa kalian lihat sendiri juga. Untuk di bagian atasnya, di touchscreen-nya sendiri itu sudah sompel. Masih untung lagi ya kawan. Itu untuk di fleksibelnya tidak ada masalah ya. Oke, setelah dirasa sudah bersih, kita lanjut untuk mengasih lem. Seperti ini kita lakukan secara merata dan kalian maksimalkan itu sudah terkena lem semua. Oke, bermula terserah kawan, dari bawah maupun dari atas, dari samping. Yang penting kita usahakan semaksimal sudah merata untuk di lemnya. Oke. Dan ini ya, trik aku saat memasang LCD itu kita kunci aja 4 titik ya. Itu tadi bisa kalian lihat, kalian perhatikan, itu 4 titik kita kunci, kasih sedikit lem aja. Tujuannya supaya lebih memperkuat aja. Tapi ya, kok japi pula? Iya. Tapi jangan terlalu banyak, oke. Setelah proses pemasangan, kita coba untuk presisikan, jangan dipaksa ya. Jika tidak bisa, itu kalian pastikan jangan kalian langsung pasang, kita lepas lagi. Pokoknya kita benar-benar 100% presisi ya. Oke, seperti ini ya kawan, akibat proses pemasangan yang mungkin barbar ya. Ya menurut aku kemungkinan ya, teknisi sebelumnya ataupun tusernya itu bukan kurang pengalaman ya, bukan ya kawan. Kemungkinan ya bisa jadi untuk pemilik HP-nya itu tidak sabar, yang buru-buru ya, atau istilahnya bahasanya saat kita proses pengerjaan dia minta cepet ya kawan, minta urgent. Jadi kita sebagai teknisi sendiri, kita dalam proses pengerjaan seperti itu kita was-was ya kawan, kita harus cepat-cepat dalam proses pengerjaannya. Makanya untuk menghindari kasus ya seperti itu ataupun seperti ini tepatnya, itu kalian pastikan konfirmasi kepada pemilik HP-nya. Kalian omongkan aja ya kawan, pahit-pahitnya aja. Dalam proses pengerjaan ini memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam ataupun lebih, itu bisa kalian atur sendiri. Ya kalau memang customer itu ataupun usernya mau, itu pastinya akan ditunggu ataupun ditinggal dan nanti akan diambil. Atau kalau dia tidak mau, mungkin dia akan pindah, itu pun tidak apa-apa ya kawan. Anggap aja itu belum rezeki. Dan sekali lagi jangan pernah memaksakan ya kawan. Itu takutnya nanti ya itu berakibat nama kita nanti jadi jelek ya. Iya. Oke,
Dirasa sudah pas dan sudah rapi, bisa kita rakit untuk kembali HP Vivo Y71 ini. Oke, bisa kita lihat masih hidup normal. Kalau pecahnya ini memang dari awal itu sudah pecah ya. Namun itu tadi kawan, rusaknya terbelah ya atau lekang. Ya seperti yang aku bilang, kalau lekang itu ya kayak gini ya. Aku harap itu kalian sudah paham dan sama-sama kita saling mengetahui ataupun berbagi. Terima kasih yang sudah menonton sampai video ini selesai. Sampai bertemu. Bye bye.